Salam damai, salam cahaya. Selamat berjumpa lagi dengan saya Didi AGP. Ada beberapa pertanyaan mengenai bagaimana menghadapi problem-problem yang semakin lama semakin dirasakan berat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut masuknya ke DM IG kali ini, ke DM Instagram saya, dan mereka menanyakan tentang bagaimana mengatasi banyaknya problem yang dirasakan semakin berat, semakin hari semakin bertumpuk. Dan saya akan sampaikan setelah channel ID saya muncul, AGP Channel. Dan jangan lupa subscribe dan pencet belnya ya. Thank you. Ya, semangat. Sampai jumpa, bertemu lagi dengan saya Didi AGP, dan beberapa pertanyaan soal problem tersebut menurut saya pribadi haruslah dipisah-pisah ya, dipilah-pilah. Karena kita semua orang memiliki problem. Saya punya problem, Anda juga pasti punya problem. Hanya tinggal problem tersebut kita ingin selesaikan atau ingin kita terus-menerus kita permasalahkan. Semua pasti ingin selesai, dan yang pertama harus diingat buat saya pribadi, sekali lagi in my humble opinion ya, bahwa problem itu hadir bersama solusi. Dia hadir jatuh ke tangan kita, ada dalam hidup kita saat ini. Di sini adalah seperti koin, seperti mata uang. Kalau kita lihat, mungkin yang satunya adalah angka, yang satunya adalah burung. Jadi problem seperti itu, yang satunya adalah permasalahan, dan yang satunya adalah solusi. Jadi problem itu hadir ke hidup kita saat ini di sini, hadir bersama solusinya. Jadi saat kita menerima problem, kita pasti akan naik kelas. Apapun kelas Anda saat ini, ada dimanapun kelas Anda saat ini. Jadi problem itu bagaikan koin. Terima problem kita dan ada solusinya. Di balik itu ada solusi. Hanya tinggal kita lebih melekat ke mana? Melekat kepada problemnya terus, apalagi melekat kepada problem-problem kita yang udah di masa lalu, yang udah lewat, udah masih kita ingat terus problem terus, atau kita selalu fokus kepada pemecahan dari masalah itu sendiri, dari solusi sendiri. Gimana caranya kita mendapatkan solusi atau pemecahan dari permasalahan itu sendiri. Jadi fokus kita kemana? Kepada solusi atau kepada problem. Lalu juga perlu diingat, kalau buat saya sendiri, bahwa problem itu problem siapa? Lalu kita tahu diri. Kita harus mencoba tahu diri bahwa itu apakah itu semua problem kita, atau problem saudara kita, atau problem orang tua kita, problem anak kita, problem pasangan kita, atau problemnya Pak RT, problemnya Pak Ustadz, problemnya presiden kita. Jadi jangan semuanya itu kita jadikan, kita bawa semua beban tersebut. Mungkin itu problemnya gubernur, katakanlah gubernur Pekok dari provinsi Pekok gitu. Jadi itu adalah problemnya si gubernur Pekok tersebut, katakanlah gitu. Jadi bukan problem kita gitu. Kita mungkin berusaha untuk tidak menambah-nambahi masalah dalam hidup kita. Gitu juga dengan problem-problem yang lain yang sudah lalu, yang sudah lewat dari hidup kita. Jangan kita ada attachment, jangan ada nempel terus sama problem-problem tersebut. Kita nggak akan kuat. Kita harus tahu diri bahwa beban tersebut harus kita letakkan pada foldernya masing-masing, pada koper masing-masing. Kita taruh di sini. Yang sudah selesai ya sudah, kita maafkan, kita relakan, kita ikhlaskan, itu sudah hilang, pergi bersama waktu. Karena problem tersebut mirip waktu. Hari ini kita fokus pada problem kita dulu. Apabila kita punya energi, punya kekuatan untuk membantu orang lain dalam menyelesaikan problemnya, silahkan, monggo kita selesaikan, kita bantu selesaikan, tapi semampu kita. Dengan usia kita, dengan rentang badan kita segini, kuat nggak kita ngangkat beban orang lain, koper orang lain, bawaan orang lain, beban hidup orang lain?
Kita beri kesempatan pada orang lain untuk tumbuh, kita beri kesempatan orang lain untuk latihan menjalani apa yang harus mereka lalui, apa yang harus mereka lewati. Siapakah dia? Siapapun mereka. Kita harus rela, kita harus ikhlas, kita harus legowo, kita harus percaya bahwa kita semua punya cara masing-masing menghadapi problem dan kita semua punya rezeki berupa permasalahan tersebut. Kita punya jatah untuk menyelesaikan masalah masing-masing. Kita jangan sok jagoan jadi joki ya. Joki itu apa ya istilahnya, kalau kita ada orang sedang ikut tes masuk perguruan tinggi katakanlah. Kenapa kita harus jadi ikut-ikutan menjawab pertanyaan mereka? Kita pasti akan ketangkep, kita akan ada resikonya, ada karma yang akan kita tanggung di kemudian hari. Sama juga kalau saat ada orang menghadapi tes masuk perguruan tinggi atau masuk ke sebuah institusi, terus kita ikut-ikutan di situ menyamar menjadi orang lain untuk membantu menjawab. Bukan urusan kita, bukan tanggung jawab kita, dan itu tanggung jawab masing-masing. Pada saat mereka menanyakan problemnya pada kita, itu baiknya pertanyaan dan diskusi tersebut adalah dilakukan pada saat bukan dalam ujian, tapi pada saat orang-orang tersebut sedang mengalami ujian-ujian tersebut, ya kita baiknya jangan terlibat. Kita tidak usah ikut mengangkat beban mereka. Kita harus tahu diri bahwa fisik kita harus tahu diri bahwa perasaan kita, energi kita, pikiran kita belum tentu membantu problem mereka, ataupun belum tentu mereka pun mengangkat bisa membantu problem kita, karena semua sudah punya beban masing-masing, punya backpack masing-masing, sudah membawa masing-masing. Jadi ada karma yang nantinya kita sendiri akan terkena pada saat kita membantu menyelesaikan permasalahan yang bukan milik kita. Sama seperti kita memberi contekan di kelas-kelas ujian tadi, ada orang ingin masuk perguruan tinggi, ada orang ingin masuk pegawai negeri, tiba-tiba kita masuk menyamar, kita menyelesaikan jawaban-jawaban milik mereka. Orang itu bisa, kalau ketahuan orang itu bisa tidak diterima atau didenda atau di kurungan atau apapun, termasuk kita juga. Jadi kita jangan ikut campur terlalu dalam terhadap problema atau masalah orang lain. Ada masalah, ada saatnya untuk kita diskusikan dengan mereka, tapi bukan pada saat mereka menjalani ujian. Dan kita pun harus tahu diri bahwa energi kita mungkin sudah tidak kuat untuk membantu mengangkat beban problema mereka. Atau justru energi kita terlalu besar, itu terlalu kecil, buat apa kita bantu? Mereka juga harus tumbuh. Jiwa mereka harus tumbuh, harus bisa menyelesaikan sendiri permasalahan-permasalahannya. Dengan energi kita yang sedemikian besar, buat apa kita bantu mereka pada saat mereka mengalami ujian TK katakanlah. Jadi pesan mereka ulangan atau menghadapi problem hidupnya, biarkan mereka tumbuh, kasih kesempatan, kasih kepercayaan, mereka tumbuh menjadi besar, jiwanya mereka menjadi tumbuh menjadi jiwa-jiwa yang indah, sesuai apa yang mereka harus jalani, sesuai dengan apa yang mereka harus lalui. Supposed to be that way, mereka harus mengalami hal tersebut, dan kita harus bantu dengan doa aja, atau jalani itu dengan percaya, penuh percaya diri bahwa mereka memang harus melewati jalan tersebut. Mereka harus memiliki kekayaan jiwanya dan melalui apa yang mereka alami. Seperti itu. In my humble opinion, itu menurut saya loh, di AGP. Jangan lupa ya subscribe dan klik channelnya, belnya. Jangan lupa. Salam damai, salam cahaya, love you.